Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang masih sehat? Saya. Siapa yang masih sukacita? Saya. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah juga masih dalam keadaan sehat, masih sukacita, berbahagia bersama keluarga di rumah. Ini adalah minggu ke-8 kakak dan adik-adik beribadah di rumah masing-masing. Tapi kakak yakin dan percaya adik masih punya sukacita dan semangat yang luar biasa. Adik-adik, kakak punya 2 lambang di sini. Kita lihat, ada lambang senyum dan ada lambang sedih. Bagaimana perasaan adik-adik setelah 8 minggu? Apakah adik-adik sudah mulai bosan di rumah? Atau adik-adik masih semangat, masih sukacita berada di rumah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik bersama ayah, bersama ibu, atau bersama kakak, adik, dan semuanya. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah hari Minggu di tanggal 10 Mei ini, kakak ajak untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi satu pujian, Mari Masuk. Kita akan nyanyikan dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat beribadah dengan baik. Adik-adik, mari kita pujikan pujian yang pertama, Mari Masuk. Mari bersama-sama kita tunduk dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jika pada hari ini, di hari Minggu ini, kami boleh kembali hadir di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama teman-teman kami, meskipun kami harus berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin sertai kami dari awal ibadah hingga akhirnya nanti. Kami serahkan puji-pujian kami serahkan hati kami, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami juga boleh belajar sedikit firman-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana? Tetap semangat kan?
Yuk kita pujikan pujian kita berikutnya, kasih Yesus. Karena kita yakin Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi adik-adik semua, mengasihi orang tua kalian, kakak adik kalian. Dan kita yakin dan percaya ya Kak, meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, kita tetap semangat. Kita tetap bersama-sama melakukan hal-hal yang sukacita di rumah kita masing-masing. Yuk kita nyanyikan satu pujian, kasih Yesus. Adik-adik, masih semangat kan di hari ini? Sekarang kita akan menyanyikan satu lagu baru, Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Berdiri yuk, kita berdiri, ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di depan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dan kita titipkan ke orang tua kita. Mari kita menyanyikan satu lagu, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa.
Mari kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan tadi di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Holly. Silakan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Kita tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami telah mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Walaupun persembahan hari ini sangat sedikit sekali, tapi kiranya kami dapat mempersembahkan dengan hati kami yang tulus Tuhan. Kami berdoa supaya persembahan ini dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk setiap orang yang mengelola persembahan ini, supaya mereka diberikan hikmat untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan, menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Hai adik-adik, wow luar biasa, adik-adik semangat tadi sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan, tapi kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siap? Apa ya temanya firman Tuhan hari ini? Oh, tentang berilah yang terbaik. Bagaimana ya memberi yang terbaik itu? Apakah paling mahal? Wah ya, kita akan membaca dulu firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan 35. Dipersiapkan ya, Alkitabnya dipersiapkan. Adik-adik yang Indria jangan mau kalah. Boleh bergabung dengan kakaknya, boleh bergabung didampingi mama papa. Oke, nah sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke, siapkan, lipat tangannya, tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami terima setiap saat. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami memohon ampunan-Mu pada saat ini ya Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus supaya bisa memberikan pengertian kepada kami sehingga kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Ya, sekarang ayo kita ikuti bacaannya pelan-pelan ya. Simak bersama dengan kakak. Dari mana tadi? 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan 35. Oke. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukaria orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat yang ke-11, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya,
Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan bagi Israel, menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ya, kita lanjutkan lagi ya adik-adik. Kita lanjutkan ayat yang ke-25. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ayat yang ke-30. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi itu adalah merupakan nyanyian dari Daud. Ya, tapi kita akan baca bersama-sama ya ayat natsnya. Apa sih maksudnya Tuhan bahwa kita harus memberi yang terbaik? Ayat natsnya diambil
dari 1 Tawarik 16 ayat 29a. Adik-adik ikuti kakak ya, kita akan baca bersama-sama. Oke, 1 Tawarik 16 ayat 29a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Ya, begitulah tadi adik-adik pembacaan firman Tuhan. Wow, panjang ya, tapi tetap semangat ya, tetap semangat. Oke. Nah, tadi kakak sudah kasih tahu bahwa temanya adalah berilah yang terbaik. Ya, firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah merupakan nyanyian, pujian yang disampaikan oleh Raja Daud. Loh, kenapa Raja Daud kok memuji-muji Tuhan dengan begitu luar biasa? Wow, ada ceritanya. Karena Raja Daud terus-menerus diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kemenangan melawan bangsa Filistin. Dan luar biasa. Mengapa Raja Daud bisa hebat seperti itu? Wah, iya, karena Raja Daud sangat memperlakukan dengan baik tabut yang diberikan oleh Tuhan. Ya, memperlakukan dengan baik. Bagaimana maksudnya? Apa digendong terus? Adik-adik, di cerita sebelumnya itu terjadi arak-arakan karena kemenangan. Raja Daud membawa arak-arakan tabut. Adik-adik tahu enggak arak-arakan? Siapa yang pernah melihat karnaval atau ikut karnaval? Bagaimana karnaval itu? Ramai ya, ramai. Semua orang memakai baju yang indah-indah. Dan yang menonton juga begitu. Mereka akan lambaikan tangan kepada semua yang dipuja-puja. Wah, itu ganteng sekali. Wah, itu bajunya bagus. Nah, Raja Daud demikian. Ada 4 fakta di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Tentang bagaimana Raja Daud memperlakukan tabut Tuhan itu. Dan memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama, Raja Daud itu adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ya, orang yang sangat dikasihi Tuhan. Itu ada adik-adik. Di mana? 1 Tawarik 11 ayat 9. Nanti adik-adik baca ya, dicatat. Oke? Ya, dikasihi Tuhan sangat ya. Oke. Yang kedua, Daud itu selalu diberikan kemenangan. Mengapa? Karena Raja Daud memperlakukan tabut Tuhan itu dengan baik. Ya, dibuatkan kemah dulu, lalu ditutupi dengan kain yang indah. Di mana itu adik-adik bisa baca? Di 1 Tawarik 16 ayat yang kedua. Nah, catat ya, 1 Tawarik 16 ayat yang kedua. Di situ Raja Daud memperlakukan tabut itu dengan sangat luar biasa baik. Yang ketiga, Daud sangat hormat dan selalu memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Adik-adik, tadi perhatikan di bacaan kita tadi, di ayat yang ke-7. Dia memilih pemimpin pujian yang memainkan musik, itu semua orang-orang pilihan. Artinya tidak main-main Raja Daud di dalam menghormati Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia hormati sudah memberikan kemenangan yang luar biasa. Itu fakta yang ketiga. Adik-adik bisa baca di mana? Di 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 14. Dan ayat 22 sampai 29. Ya, nanti dibaca lagi ya adik-adik. Oke, itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, Daud selalu memohon petunjuk Tuhan
dalam melakukan segala hal. Ingat, dalam melakukan segala hal. Selalu meminta petunjuk Tuhan. Tidak hanya dalam perang saja. Ya, tidak hanya dalam ketika menghadapi Goliat, tidak. Tetapi dalam segala hal. Daud mau memilih suku Lewi untuk menjadi imam-imam yang hebat, juga meminta petunjuk Tuhan. Adik-adik bisa baca di mana nanti? Di 1 Tawarik 16 ayat 15 sampai dengan 22. Ya, itu 4 fakta tentang Raja Daud, bahwa tidak ada satupun Raja Daud melakukannya tidak atas izin dan kehendak Tuhan. Nah, artinya apa adik-adik? Berarti Raja Daud sangat taat. Ya, tidak hanya taat, tapi dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang agung dan mulia, yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Ya, catat ini, tidak bisa diperlakukan sembarangan. Oleh karena itu adik-adik, hari ini Tuhan ingin kita merenungkan 5 hal. Ya, kalau tadi faktanya ada berapa? 4. 4 to 5. Oke? Yang kita harus renungkan, Tuhan ingin. 1. Dahulukan Tuhan di atas segalanya. Di mana itu? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke ya, dahulukan Tuhan. Yang pertama, itu yang paling utama. Yang kedua, pujilah Tuhan dengan kekudusan dan kesungguhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 9 sampai dengan 11. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita memuji Tuhan, kadang-kadang kan ada sambil nyubit-nyubit temannya. Ya, kasih Yesus, gini-gini. Nah, apakah itu sungguh-sungguh? Tidak. Bagaimana kita menghormati kasih Yesus? Sungguh-sungguh. Ya, seperti yang sudah kakak-kakak berikan tadi. Ya, pada waktu pujian. Coba perhatikan kakak-kakak tadi sudah memberikan pujian yang terbaik dengan gerakan yang bagus, teratur, ya begitu ya. Jadi nyanyinya bukan sembarangan, harus yang terbaik. Oh, terus habis itu dengan kekudusan. Bagaimana dengan kekudusan? Iya, tidak boleh habis memaki-maki terus menyanyi. Boleh enggak? Kita harus menjaga bahwa mulut kita itu hanya untuk apa? Memuji Tuhan yang terbaik. Oke, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, persembahkanlah yang terbaik hanya untuk keagungan dan kemuliaan namanya. Ya, persembahkanlah yang terbaik hanya. Nah, ya, ada kata hanya. Untuk keagungan dan kemuliaan namanya. Di mana kita bisa renungkan 1 Tawarik 16 ayat 27 sampai dengan 29. Ya, jadi bukan kita membawa persembahan terus uangnya dikipas-kipaskan. Ya, ini persembahan saya. Oh, paling besar. Kaya kan saya kaya. Nah, ya. Bukan dengan baju yang bagus. Nih lihat nih, saya ini kalau mau memuji Tuhan lihat, baju saya mewah, bagus kan? Nah, ya. Tapi apa? Semuanya itu harus hanya untuk keagungan dan kemuliaan namanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hidup kita yang berkenan itulah merupakan persembahan yang benar. Di mana itu? Roma 12 ayat 1. Ya, adik-adik nanti baca bahwa hidup kita yang berkenan itu adalah merupakan persembahan yang benar. Meskipun kita sudah memuji
dengan suara yang hingar-bingar. Kita sudah berdoa dengan kata-kata yang panjang dan lama. Tapi kalau hidup kita tidak menjaga sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan persembahan yang terbaik. Ya, begitu ya adik-adik ya. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa besar, tapi bagaimana hidup kita benar di hadapan Tuhan. Oke. Yang kelima, yang terakhir, mari kita berkomitmen adik-adik untuk melakukan. Poin yang pertama sampai dengan yang keempat tadi dengan apa? Sungguh-sungguh. Sehingga kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Ya, itu adik-adik nanti bisa baca lagi di dalam 1 Tawarik 16 ayat 30 sampai dengan 35. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik terus setia dengan Tuhan. Ya, setia mengikuti semua perintahnya di dalam firman-Nya tadi. Ya. 5, 2. Ya, itu yang harus kita lakukan. Oke, ya, adik-adik, itulah bagaimana yang harus kita lakukan untuk memberikan yang terbaik. Oke. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita. Kita harus memberi yang terbaik. Kita berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan hati anak-anak-Mu supaya mereka berkomitmen untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Meneladani Daud yang selalu memberikan yang terbaik. Tidak asal-asalan. Terlebih lagi, ya Tuhan, tuntunlah anak-anak-Mu ini untuk melakukan yang terbaik. Untuk melakukan yang benar. Supaya kehidupan mereka senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dan itu adalah persembahan yang benar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan supaya anak-anak bisa melakukan dengan baik. Doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik masih bersama dengan kakak. Ya, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas ya. Sulit? Oh tidak, ini sangat gampang ya. Tadi di dalam renungan kita tadi yang kelima bagaimana? Kita akan berkomitmen sungguh-sungguh. Ya kan? Akan berkomitmen sungguh-sungguh untuk memberikan hidup kita yang benar dan berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa memberikan persembahan yang baik. Ya, adik-adik perhatikan. Kali ini kakak akan mengajarkan kreativitas tentang jendela doa. Wow, jendela doa. Bagaimana ya jendela doa? Apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah kertas. Nah, lihat. Loh, kalau tidak punya yang warna kuning bagaimana? Tidak masalah. Kertasnya boleh, terserah ya. Terserah warna. Ya. Kemudian apalagi? Gunting. Apalagi ya? Spidol. Dan yang terakhir adalah pensil warna. Ya. Kalau tidak punya pensil boleh. Adik-adik yang Indria biasanya kan pakai apa? Krayon ya. Pakai krayon.
Adik-adik yang sudah madya boleh pakai cat air ya. Intinya untuk memberi warna. Nah, adik-adik, jendela doa ini bagaimana? Langkah yang pertama, perhatikan, selembar kertas ini kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Lalu kemudian bagaimana? Langkah berikutnya, letakkan tangan kiri, ya, tangan yang kiri posisinya sama seperti waktu kita berdoa begini. Nah, ya, paskan dulu. Oke, sudah. Lalu tangan yang kiri, nah, kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di kertas ini. Lalu kemudian apa? Kita blat pakai spidol. Yang akhirnya nanti jadinya seperti ini. Nah, ya. Ini tangan kakak. Oh iya loh, sudah pas. Ya, sudah pas. Lalu kemudian bagaimana? Berikutnya, kalau sudah kita gambar, ini tadi kan dilipat 2 begini. Gambar, lalu bagaimana? Kita gunting, ya. Gunting, kita gunting adik-adik, cekrik, 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 begitu ya. Gunting, punya gunting adik-adik ya. Oh, kalau pakai cutter bagaimana? Oh, enggak bisa. Ini tangannya kan masing-masing kan lengkuknya berbeda. Nah, ya. Kita gunting, nanti kita akan menjadi seperti ini. Ya. Nanti akan 2 sisi, ya, ada 2. Lalu kemudian bagaimana? Ditempelkan pakai lem, ya. Tetapi salah satunya harus dibeli gambar jendela dulu, ya. Diberi gambar jendela dulu, boleh. Adik-adik mau jendelanya berapa? 2 boleh, 3 juga boleh, ya. Ini kakak sudah membuat jendelanya ada 2. Ya, jendelanya ada 2. Nah, ini ya, jendelanya ada 2. Oke, nah, jendelanya ada 2. Lalu diisi apa? Nanti jendela yang pertama diisi ayat nas kita tadi. Ya, ayat nas kita tadi dari mana adik-adik masih ingat? 1 Tawarik 16 ayat 29a. Ya. Lalu jendela yang kedua diisi apa? Kita berdoa. Apa yang menjadi komitmen adik-adik untuk memberikan persembahan yang terbaik? Tuhan, saya ingin Tuhan menjaga mulut saya supaya tidak ngomong kotor. Tulis di sini. Sehingga nanti setiap kali berdoa, jendela doa ini kita bawa. Kita akan ingat terus. Ya, apa yang menjadi komitmen kita? Adik-adik boleh membuat lebih dari 1 ya. Nanti diwarna adik-adik ya. Ini kalau tidak ada lekuk-lekuk tangannya kan tidak bisa ya. Nanti dikira ini tangannya raksasa. Jadi harus diginikan ya adik-adik. Nah, ini harus dipertegas ya. Lekuk-lekuk jarinya ini sesuai dengan jarinya adik-adik. Tentunya yang adik-adik Indria nanti kan kecil ya, jarinya kecil, enggak apa-apa ya. Oke, nanti dibantu oleh mama dan papa atau kakak, enggak apa-apa ya. Oke, sudah itu setiap kali berdoa maka kita akan cepitkan begini. Sehingga kita ingat bahwa kita berkomitmen untuk memberi yang terbaik. Selamat mencoba ya adik-adik. Oke, selamat mencoba. Ya, tetap semangat ya. Sampai jumpa pada firman berikutnya. Ya, adik-adik tetap gembira. Semangat.